Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar semuanya nih? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai analisa dari suatu isu ataupun fenomena sosial yang terjadi pada saat ini di Indonesia tentang sosiologi organisasi pendidikan. Sebenarnya kriteria itu ada. Akhir-akhir ini persoalan tentang reformasi pendidikan di Indonesia telah menjadi perdebatan hangat seiring dengan meningkatnya kegelisahan publik terhadap kualitas dan arah sistem pendidikan nasional. Di tengah tuntutan zaman yang kian kompleks termasuk perkembangan teknologi, tantangan globalisasi, serta krisis moral yang dirasakan oleh sebagian kalangan, pemerintah dan masyarakat telah mencari berbagai bentuk intervensi yang dianggap mampu memperbaiki kondisi pendidikan dalam situasi semacam ini. Ide-ide yang bersifat instan dan simbolik pun kerap muncul ke permukaan. Salah satunya adalah dorongan untuk mengadopsi pendekatan militeristik dalam sistem pendidikan. Wacana ini berkembang bukan hanya dalam ruang kosong saja, tetapi dalam konteks krisis kepercayaan terhadap kapasitas lembaga pendidikan dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi muda secara utuh. Wacana menjadikan barak militer sebagai bagian dari program pendidikan nasional di Indonesia memetik kontroversi di tengah masyarakat. Beberapa pejabat negara menyebutkan bahwa pendidikan karakter anak bangsa dapat lebih dibentuk melalui kedisiplinan model militer. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan yaitu Dr. Muldoko, ia menekankan betapa pentingnya penguatan karakter generasi muda melalui aspek kedisiplinan sebagai investasi jangka panjang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju 2045. Selain itu, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono pernah mengusulkan agar mahasiswa mengikuti pendidikan militer atau program bela negara yang nantinya nilainya dimasukkan ke dalam satuan kredit skor yang mereka ambil. Namun, alih-alih menjadi solusi jangka panjang, wacana tersebut justru mencerminkan gejala struktural yang lebih mendalam. Gagalnya sistem pendidikan nasional menjalankan perannya sebagai organisasi rasional yang efektif, sebagaimana digambarkan dalam kerangka sosiologi organisasi Max Weber. Dalam teori Max Weber mengenai birokrasi dan rasionalitas, Max Weber menempatkan organisasi modern seperti lembaga pendidikan dalam kerangka sistem rasional legal, di mana setiap komponennya bekerja berdasarkan aturan, struktur hierarki, dan pembagian kerja yang jelas. Sekolah sebagai institusi birokratik semestinya menjalankan fungsinya secara efisien, adil, dan terukur. Namun kenyataannya, sistem pendidikan Indonesia mengalami berbagai disfungsi birokratis yang melumpuhkan efektivitasnya sebagai organisasi sosial. Salah satu gejala kegagalan rasional dalam birokrasi pendidikan di Indonesia dapat kita lihat dari problem kurikulum yang secara terus-menerus berubah tanpa adanya arah strategis jangka panjang. Dalam satu dekade terakhir, sistem pendidikan telah berganti kurikulum, mulai dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013, hingga kini kurikulum Merdeka. Pergantian tersebut kerap terjadi secara tergesa-gesa, tanpa adanya persiapan pelatihan yang matang kepada para tenaga pendidik. Menurut laporan dari Komnas Pendidikan pada tahun 2023, sebanyak 72% guru di sekolah negeri mengaku belum memenuhi atau memahami secara menyeluruh arah dan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar ini. Hal ini menunjukkan lemahnya proses rasionalisasi kebijakan dalam sebuah tubuh organisasi pendidikan.
Selain itu juga, birokrasi pendidikan di Indonesia cenderung terjebak pada formalitas administratif daripada fokus pada proses pedagogis yang substantif. Laporan dari OECD pada tahun 2019 dalam Education Policy Outlook menyatakan bahwa beban administratif guru di Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara OECD. Dengan 36% waktu guru tersita hanya untuk urusan administrasi daripada pengajaran. Hal ini menggambarkan kegagalan prinsip efisiensi dalam sistem birokratik yang seharusnya mendukung proses belajar mengajar, bukan malah membebaninya. Dalam konteks Weberian, ketika organisasi rasional legal seperti sekolah kehilangan efektivitas dan kepercayaan publik, maka akan muncul kebutuhan masyarakat akan otoritas alternatif yang dianggap lebih mampu mengendalikan keadaan. Disinilah wacana militerisasi pendidikan mengambil tempat. Pendekatan militer menjanjikan kedisiplinan, hierarki tegas, dan kontrol ketat kepada semua elemen yang juga terdapat dalam birokrasi. Tetapi hal ini dijalankan secara koersif, bukan rasional. Otoritas yang digunakan dalam sistem militer adalah otoritas koersif, yang berbeda dari otoritas rasional legal, Weber yang dibangun atas legitimasi hukum dan keahlian profesional. Dalam praktiknya, pengalihan fungsi pendidikan ke ranah militeristik tidak hanya mencerminkan krisis organisasi, tetapi juga berpotensi mengaburkan fungsi pendidikan sebagai ruang pembentukan nalar kritis dan kebebasan berpikir. Sekolah, menurut Paulo Freire, seharusnya menjadi tempat kebebasan, bukan sebuah tempat penindasan. Dengan pendekatan militer, anak-anak tidak hanya disiplinkan secara fisik, tetapi juga dibentuk dalam struktur otoriter yang tidak memberi ruang dialog kreativitas dan partisipasi demokratis. Kita lihat lebih jauh lagi, jika pendekatan militer ini diterapkan sebagai solusi pendidikan nasional, maka negara telah menggeser peran pendidik profesional menjadi fasilitator kedisiplinan semu, bukan membentuk karakter melalui proses edukatif. Hal ini mengindikasikan delegitimasi otoritas rasional legal dalam sistem pendidikan dan menjelaskan mengapa masyarakat atau negara beralih ke bentuk otoritas koersif untuk menggantikan yang gagal. Fenomena ini juga harus kita lihat dalam konteks hilangnya kepercayaan terhadap birokrasi pendidikan oleh masyarakat. Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia pada tahun 2023, hanya 41% responden yang menilai sistem pendidikan nasional di Indonesia ini berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Lebih dari separuh responden menyebutkan bahwa pendidikan saat ini gagal membentuk etika, tanggung jawab, dan kemandirian anak. Persepsi ini membuka ruang bagi narasi populis dan ekstrem seperti militerisasi sebagai solusi. Maka dari itu, pendekatan dari Weber ini membantu kita untuk melihat bahwa wacana militer bukanlah suatu solusi, melainkan sebuah gejala. Ini adalah reaksi terhadap rasionalisasi yang gagal ketika struktur birokrasi pendidikan tak lagi efisien, otoritatif, dan bermakna. Alih-alih memperbaiki sumber masalah, yakni struktur dan manajemen pendidikan, justru negara cenderung menawarkan pendekatan represif yang tidak menyentuh akar persoalan tersebut. Sedikit penutup, kita perlu menolak solusi instan semacam militerisasi pendidikan seperti ini. Dan kita juga harus mulai memikirkan kembali nih, bagaimana organisasi pendidikan dapat direformasi secara rasional. Hal ini meliputi penguatan profesionalisme guru, desentralisasi kebijakan sekolah, serta konsistensi dalam implementasi kurikulum.
negara perlu mengembalikan legitimasi otoritas rasional legal dalam pendidikan, bukan menggantikannya dengan model koersif yang mungkin terlihat tegas tapi sesungguhnya menindas.